Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tamu Ramadan, program di mana kita berkenalan lebih dekat lagi bersama narasumber yang memberikan pengaruh besar terhadap bidang yang ditekuninya. Kali ini masih bersama kami melalui sambungan telekonferensi ada Ibu Diana Dewi, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin DKI Jakarta. Banyak yang mengira Kadin ini kepala dinas atau gimana. Jadi pemirsa, Kadin ini adalah kepala Kamar Dagang dan Industri Indonesia DKI Jakarta. Ini adalah wilayahnya Ibu Diana ini ya. Ibu Bu Diana, checklist apa yang sudah dan belum terlaksana semenjak Ibu memimpin di Kadin ini? Ya, kami kan karena Kamar Dagang dan Industri ya Mbak, dan organisasi ini bukan karena dibentuk atas dasar akte notaris, tetapi karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87. Ya tentunya karena memang di dalam ADART disampaikan bahwa semua pengusaha itu adalah anggota Kadin. Walaupun mungkin saya menyebutnya itu anggota Kadin aktif dan yang tidak aktif. Yang aktif tentunya yang membayar KTA ya Mbak. Nah, kalau berbicara seluruh komponen pengusaha adalah anggota Kadin, saya meyakini bahwa saya sebagai Ketua Kadin DKI Jakarta belum mumpuni untuk membuat perekonomian khususnya di DKI Jakarta naik karena kondisi pandemi, juga kepada teman-teman yang pengusaha di UMKM. Itu belum maksimal tentunya. Cuma ada beberapa yang sudah kami lakukan, diantaranya adalah kemarin banyak relaksasi yang disampaikan oleh pemerintah untuk teman-teman UMKM. Itu kami selalu sosialisasikan, dan kalau ada yang teman-teman merasa kesulitan, kami bantu untuk bagaimana mengakses ke perbankan. Kemudian juga banyak pelatihan-pelatihan yang harusnya teman-teman bisa terima. Itu juga kita kolaborasikan. Kebetulan di DKI Jakarta ada sekarang udah sampai 200.000. Menurut laporan bahwa 200.000 Jackpreneur. Nah ini juga kita ada kolaborasi dengan dinas terkait, yaitu Dinas UMKM dan Dinas Tenaga Kerja maupun Dinas Pariwisata. Itu sekarang ini yang kita lakukan. Kemudian untuk teman-teman yang pengusaha dari skala yang menengah ke atas, itu mereka lebih banyak kepada kondisi sekarang ini, mereka terdampak khususnya sebelum COVID-19. Ada regulasi-regulasi dari pemerintah yang menurut mereka terimbas. Nah ini yang biasanya saya minta kepada khususnya Ibu Asisten Perekonomian di Pemprov DKI. Itu juga kami lakukan konsultasi ataupun berdiskusi untuk bagaimana teman-teman yang terdampak, baik itu karena mungkin regulasi pemerintah yang memang harusnya demikian, ya tetap saya konsultasikan itu. Jadi saya berpikir bahwa semuanya tuh harus perlu ada komunikasi. Jadi dengan adanya komunikasi, pasti kendala-kendala itu bisa kok terselesaikan. Jadi teman-teman yang punya masalah seperti itu biasanya saya konsultasikan kepada pemerintah yang mengeluarkan regulasi tersebut, dan yang teman-teman UMKM kemarin banyak diberikan relaksasi, saya juga mensosialisasikan itu Mbak. Kalau kita flashback ke tahun 2019, pada saat itu apa yang meyakinkan Ibu Diana untuk ya saya mau memimpin organisasi ini? Ya sebenarnya sih kalau dari niatan awal sih saya selalu tidak pernah mau menjadi pucuk pimpinan dalam organisasi Mbak. Tapi dengan kondisi yang ada di internal Kadin DKI Jakarta,
teman-teman banyak yang meyakinkan saya untuk memimpin. Akhirnya dengan niat ya kalau memang percaya diamanahkan, boleh saya akan coba, dan saya coba untuk ikut berkontestan. Kalau bicara bahwa kontestan itu kontestasi pasti ada menang ada kalah, saya akan meyakini bahwa pada saat itu buat saya menang dan kalah bukan satu tujuan, tetapi kalau memang Allah berkenan untuk saya diberikan amanah, saya akan jalankan, dan mudah-mudahan Allah akan permudah semuanya. Dan terkaget-kaget ternyata setelah menjadi ketua Kadin banyak hal yang di luar dugaan saya, misalkan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, semua yang ada hubungannya dengan ekonomi, kemudian juga dari luar, investasi dan sebagainya, ternyata semuanya selalu dikomunikasikan ke Kadin, karena kami adalah Kadin DKI, otomatis hubungan luar negerinya lebih banyak. Nah, ini yang di luar ekspektasi saya, ya akhirnya saya jalankan, tapi saya beranggapan bahwa belum maksimal lah saya melakukan itu. Saya cuma mencoba untuk saya kerjakan sesuai dengan kemampuan saya, itu Mbak. Luar biasa. Seberapa penting sih yang namanya organisasi untuk kepentingan kemaslahatan orang banyak bagi Bu Diana, seperti apa? Ya, kebetulan karena tadi yang saya sampaikan Kadin, Kamar Dagang dan Industri, semua aspek yang berhubungan dengan ekonomi, industri, perdagangan itu ada. Padahal kan saya juga kemampuannya terbatas, tapi harus saya hadapi. Jadi saya cuma berpikir bahwa saya harus bisa memanage ini. Jadi saya banyak punya wakil ketua umum itu ada 23, dan ya mungkin semua 23 itu pada satu yang bersamaan juga pemikirannya akan berbeda-beda. Tetapi inilah satu tantangan buat saya, bagaimana saya bisa mengkoordinasikan 23 wakil ketua umum bisa mendampingi saya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin sektor itu saya tidak tahu, tapi dengan saya punya wakil ketua umum, ternyata mereka bisa bantu itu sesuai dengan bidang-bidang mereka. Nah, ini yang sekarang saya lakukan, Mbak. Dan tentunya ada hal lagi yang saya juga merasa bahwa ternyata efek dari organisasi bukan hanya bidang yang ditekuninya aja, perusahaan bisa jalan karena kondisi pengusahanya. Nah, pengusahanya pada posisi mereka tidak positif atau mereka ada kendala, itu pun disampaikan ke kami gitu. Jadi inilah yang terjadi, dan mudah-mudahan kami bisa melakukan sesuai dengan keinginan dari anggota, walaupun anggota banyak keinginannya yang berbeda-beda, Mbak. Baik, berbicara soal industri, sekarang kan banyak sekali ragam industri di Indonesia ya, Bu Diana. Apa tanggapan Ibu Diana terhadap ragam macam industri yang ada di Indonesia? Apalagi di era digital ini sekarang sedang naik daun yang namanya industri kreatif. Bagaimana Ibu Diana melihatnya? Saya melihat bahwa di sini pemerintah sudah mengintervensi bagi teman-teman yang industrinya itu adalah industri kecil dan menengah, itu sangat diprioritaskan untuk dibantu. Jadi saya melihatnya bahwa tidak semua industri itu sulit,
Tetapi karena pemerintah ikut membantu program ini, banyak IKM-IKM itu bisa naik kelas. Dan juga sekarang ini pengusaha-pengusaha besar banyak juga menjadikan bermitra dengan pengusaha-pengusaha yang ada di kondisi kecil dan menengah. Ini kalau berbicara industri, mudah-mudahan ke depan industri-industri kita lebih maju sehingga tidak kalah dengan luar. Dan kalau saya melihat milenial yang sekarang ini, anak kita itu sangat pandai-pandai. Mudah-mudahan sih pemerintah tetap memberikan dorongan supportnya yang saya lihat sekarang ini untuk industri sangat baik. Ya, industri ke depan yang besar-besar pun yang kecil bisa bermitra gitu. Jadi harapannya Mbak, ini terus dikembangkan oleh pemerintah dan kita akan menang dari negara lain minimal untuk mencukupi kebutuhan domestik saja dari industri sendiri bisa tercover. Luar biasa, kesempatan terbuka lebar bagi siapapun ya Bu Diana ya, bagi UMKM, tadi sudah disebut sama Bu Diana juga. Ngomong soal UMKM, katanya di tokonya Ibu Diana juga menerima konsinyasi ya, seperti apa itu Bu Diana? Ya, jadi kalau di supermarket biasanya ada beban yang harus diterima oleh teman-teman yang ingin menjadi supplier atau vendor dari toko atau supermarket tersebut. Kalau di kami justru kami bebaskan yang namanya listing fee dan fee yang lain-lain. Kami perbolehkan mereka masuk karena mereka biasanya bisnisnya di rumahan. Nah, ayo di test case di toko saya, kalau memang produk tersebut bagus, pastinya ada banyak pembelinya. Nah, ini saya lakukan. Kemudian saya tidak bisa membayar langsung untuk mereka masuk barang, terus mereka dibayar. Tetapi apabila mereka memasukkan barang di tempat kami, 1-2 hari barang tersebut dibeli oleh pembeli, mereka sudah bisa mengambil uangnya di tempat kami. Nah, ini yang saya sebut konsinyasi. Jadi yang barang-barang yang lain tetap saja di situ sampai seterusnya, dan mereka bisa malah tambah produk yang sudah terjual kemarin. Jadi seperti toko mereka sendiri gitu loh Mbak. Jadi, apa yang mereka udah masukkan kemudian dibeli betul oleh pembeli, mereka bisa terima uangnya pada waktu yang bersamaan. Mudah ya ternyata ya. Saya pikir ribet gitu. Ternyata sama Bu Diana mudah sekali, insya Allah semua bisa berpartisipasi ya. Ibu Diana punya harapan apa untuk para entrepreneur di Indonesia? Ya, saya berharap para entrepreneur kunci kesuksesan yang paling penting adalah kejujuran. Ini paling penting, sehingga kalau sudah mendapatkan trust baik dari relasi maupun dari customer, pastinya usahanya akan maju. Kalau usahanya akan maju, negara juga pastinya maju dengan banyaknya entrepreneur, apalagi entrepreneur muda yang akan selalu berhasil. Itu Mbak harapan kami. Supaya kita lepas dari serba ketergantungan begitu ya. Luar biasa, saya mendapat banyak inspirasi dan pelajaran baru dari Ibu Diana Dewi malam hari ini. Terima kasih Ibu Diana sudah bersedia hadir menjadi tamu di Tamu Ramadan episode kali ini. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya Ibu Diana. Salam untuk semua keluarga. Barakallah fi amanillah Ibu Diana. Kami pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, pemirsa, ternyata kita sudah ada di penghujung acara. Mudah-mudahan insya Allah kita akan berjumpa lagi ya di episode-episode lainnya dengan tamu-tamu istimewa lainnya. Saya Dita Ruspedi mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Tamu Ramadan kali ini. Sampai jumpa insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.